Selamat pagi, rekan-rekan Lokadaya dan juga para peserta dialog dan lokakarya jaringan mendorong tersedianya lingkungan pendukung sumber daya domestik bagi NGO. Pagi ini kita akan dibuka dan dihantarkan acara ini oleh Mas Eko Komara, Direktur Eksekutif Yayasan Pena Bulu. Selamat pagi Mas Eko, dan terima kasih karena sudah bersedia hadir pada pagi ini untuk memberi sedikit pengantar kita sedang apa dan apa sih yang mau akan kita bicarakan dalam 2 hari ke depan. Jadi begini Mas Eko, Pena Bulu ini sekarang saya bisa bilang sebagai rising star ya dalam gerakan sosial. Nah, menurut Mas Eko sendiri sebagai pimpinan di Pena Bulu, siapa sih sebenarnya organisasi masyarakat sipil atau NGO atau non-government organization atau bahkan LSM, apapun kita menyebutnya. Menurut Mas Eko, siapa mereka, dan juga jika menurut Pena Bulu teman-teman NGO atau teman-teman LSM atau teman-teman OMS ini adalah sebuah sektor yang nanti akan didefinisikan tentu saja oleh Mas Eko, seberapa urgent kita harus mendukung mereka supaya mereka dapat terus melanjutkan kerja-kerja di komunitas. Silakan Mas Eko. Oke, thank you Mbak Ani. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa bergabung dengan teman-teman hari ini. Dan nggak mudah menanggapi pertanyaan Mbak Ani tadi. Tapi saya coba mundur agak jauh, tetapi mencoba untuk majunya agak cepat nanti ya. Kita sama-sama tahu bahwa apapun namanya NGO, OMS, LSM, CSO, CBO, ORAK, apapun lah. Bahwa gerakan sosial di Indonesia itu mulai berubah bentuk setelah 98. 32 tahun represi membuat gerakan sosial menjadi bekerja dengan caranya waktu itu. Tapi setelah 98, kita sama-sama tahu jamur itu berkembang luar biasa. Kalau dikatakan sebagai jamur, tahun-tahun 2000-an itu begitu banyak NGO atau kita sebut, saya lebih senang nyebutnya OMS ya. OMS itu kemudian terbangun. Itu tahun 98 atau 2000 lah. Kalau kita ngomong 2000 berarti umur gerakan sosial dalam bentuk yang kemudian melegalisasi diri, mengorganisasi diri secara administratif, itu baru sekitar 20 tahun atau 22 tahun belakangan. Mungkin hanya seperempat atau sepertiga umur negara ini. Dan kenapa mereka harus hadir, itu kan? Karena kepercayaan bahwa pilar pembangunan yang paling kuat itu adalah korporasi dan pemerintah. Dan bagaimanapun, pemerintah korporasi itu kemudian, walaupun pemerintah seharusnya mewakili kita, kemudian hadir sebagai kekuatan-kekuatan kepentingan lain. Kepentingan ekonomi, kepentingan pasar, dan yang lain. Dan di saat situasi tegangan-tegangan itu terjadi, disitulah sebenarnya kesadaran akan pentingnya civil society itu hadir. Dan kesadaran itu saya pikir sudah mulai hadir cukup lama ya, paling tidak 20 tahun belakangan ini secara legal, bukan hanya di CSO-nya sendiri, bukan hanya di OMS-nya atau masyarakat, tapi juga kesadaran itu mulai hadir di pemerintah, mulai hadir di korporasi sendiri. Korporasi tidak bisa kemudian mengabaikan kehadiran CSO yang mewakili kepentingan masyarakat, pemerintah pun seperti itu. Walau kita juga harus sadar bahwa kehadiran kita sampai hari ini belum sepenuhnya efektif, jauh dari efektif. Kita masih sibuk misalnya bekerja directly modeling di bawah,
mengabaikan advokasi di tingkatan nasional misalnya. Atau kemudian masih mengabaikan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam perubahan pembangunan ke depan. Begitu juga kerja-kerja advokasi di tingkatan nasional masih fokus pada pilar eksekutif. Belum banyak di antara kita yang bekerja kemudian mengintervensi pilar legislatif misalnya. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa kita kocar-kacir gitu loh. Dan kita nanti akan lihat ya kenapa itu terjadi. Kita kocar-kacir dalam undang-undang Omnibus Law, KPK, dan seterusnya. Kita kocar-kacir. Tidak ada konsolidasi LSM, OMS, tidak ada konsolidasi dengan blok-blok politik yang sebelumnya terjadi. Buruh, petani, nelayan, nggak ada lagi. Dan kalau kita ngelihat kenapa kemudian jamur OMS itu tumbuh di tahun 2000-an, apa sebenarnya yang terjadi? Hal itu terjadi, legalisasi administratif segala macam terjadi. Sebenarnya selain keinginan untuk mendapatkan rekognisi yang legal, tetapi kalau kita boleh simplifikasi, di tahun-tahun itu sebenarnya yang terjadi adalah arus resource yang luar biasa. Arus resource yang luar biasa yang kemudian bisa diakses oleh organisasi-organisasi sosial ini. Organisasi sosial ini bisa mengakses melalui program-program mereka. Mereka itu lembaga donor ya. Terus kemudian juga bisa mengakses melalui bukan program tapi tender-tender tertentu atau call for proposal tertentu. Dan itu terjadi di tahun 2000 dengan luar biasa. Sampai sekitar kira-kira 5-8 tahun sebelum sekarang. Dan itu cukup luar biasa. Kita harus akui bahwa aliran dana, aliran resource dari lembaga donor itu luar biasa. Membuat kita bisa bergerak dan kemudian mengembangkan model gagasan inisiatif yang kita miliki sebagai sebuah tandingan dari apa yang pemerintah maupun korporasi lakukan atau sebagai sebuah upaya tandingan bahwa kita bekerja di ruang-ruang di mana pemerintah tidak hadir. Dan itu terjadi 8 tahun sampai 8 tahun, 5 tahun sebelum hari ini. Dan apa yang terjadi sekarang? Resource turun, terus kemudian pola-pola pendanaan berubah. Pola-pola pendanaan ini artinya dananya masih ada, tapi polanya berubah dan kita nggak siap. Bahkan pemerintah lebih siap dari kita. Bahkan korporat lebih siap dari kita. Dana-dana atau resource untuk gerakan sosial atau gerakan pembangunan itu masih cukup banyak. Tapi kita nggak siap. Dan itu yang terjadi. Hari ini ditambah dengan pandemi, 2 tahun, 3 tahun terakhir, ya kocar-kacir kita. Nah, ketika kesadaran bahwa pentingnya OMS, pentingnya civil society, pentingnya civic space di Indonesia, itu menjadi kesadaran yang cukup tinggi bagi kita semua. Pemerintah, korporat, dan semua pihak, di saat yang sama kita kocar-kacir. Di saat yang sama kita punya problem dengan resource. Karena selama ini kita tergantung dengan satu pola yang sama. Pola nyusun proposal, pola ikut konsorsium tertentu, mendapatkan dana, kita bekerja selesai. Itu pola yang sama, pola yang tunggal yang terus dilakukan oleh kita semua. Dan ketika pola itu terganggu, semuanya kocar-kacir. Jadi sekali lagi, saya yakin kepentingan posisi dan peran civil society di Indonesia semua sama-sama sudah tahu. Siapa yang akan mengadvokasi regulasi? Siapa yang kemudian akan membela hak-hak masyarakat? Siapa yang kemudian akan secara kolektif menyuarakan tandingan-tandingan narasi jika bukan kita?
jika bukan sebuah sektor yang netral, tanpa kepentingan profit, tanpa kepentingan kekuasaan. Itu penting sekali dimanapun, nggak cuma di Indonesia. Kesadaran itu menurutku sudah ultimate. Cuman di saat kesadaran itu hadir selama 20 tahun dipupuk sampai hari ini, di saat kesadaran itu ada, ya di saat itulah resource nggak mendukung. Itu poin pentingnya. Bukan berarti gerakan sosial baru mulai tahun 2000. Gerakan sosial mulai jauh sebelum itu. Cuman memang proses pemulaan yang kemudian menjadi organisasi, legal, terdaftar, terus kemudian harus accountable. Terus kenapa harus accountable? Karena harus cari resource, dan seterusnya. Itu baru terjadi 20 tahun terakhir. Dan ketika 5-8 tahun terakhir pola berubah, ya kita kelimpungan. Kita nggak tahu lagi. Dulu kita berteman, berjejaring, kita sekarang berkompetisi. Ini yang menyedihkan sebenarnya. Kita sekarang berkompetisi, kita senang kalau LSM lain susah, kita susah kalau LSM lain senang. Ini udah nggak benar. Jadi apa bedanya kita dengan konsultan? Kalau seperti itu. Karena yang kita maknai sustainability adalah sustainability orang-orang di dalamnya. Bukan sustainability visi, misi, tujuan gerakan, kemampuan pemberdayaan beneficiary. Kadang kita tergeser dari situ. Kira-kira gitu Mbak Ani. Nah, oke. Penabulu. Kenapa Penabulu juga kemudian melakukan inisiatif seperti Lokadaya misalnya. Gini. Aku mau cerita secara mungkin agak personal. Penabulu itu indigenous CSO. Indigenous LSM. Beda dengan kemitraan. Kemitraan dibangun UNDP. Kehati dibangun dengan dana endowment USAID. Yapika, satu nama, dibangun oleh SIDA. Siapa lagi? Samdana misalnya. Dia dibangun bersama teman-teman Samdana Institute Filipina. Atau sekian banyak organisasi lain yang didorong oleh organisasi lain. Tapi Penabulu itu indigenous CSO. Dan saya yakin sebagian besar teman-teman di jaringan Lokadaya yang sedang kita bangun bersama, itu juga indigenous CSO. Kita mulai dengan kekuatan kita sendiri, kita bangun organisasi berbasis ide dan gagasan kita yang terbatas dan kemudian berkembang terus-menerus. Kadang kita bingung di tengah jalan, kadang kemudian kita menemukan lagi celah yang kemudian harus kita perkuat misalnya. Tapi semuanya itu proses indigenous gitu loh. Proses indigenous itu proses yang kemudian benar-benar bukan dipengaruhi pasti, tetapi bukan di set up oleh pihak manapun. Beda juga dengan misalnya HIVOS yang kemudian mengindonesia, WWF mengindonesia, Save the Children, sekian banyak organisasi asing yang kemudian menjadi organisasi Indonesia. Jadi tolong lihat polanya bahwa kita tidak hanya Penabulu, adalah indigenous CSO. Nah, sebagai indigenous CSO, bagaimana Penabulu berkembang? Dibantu siapa? Didukung siapa? Enggak ada. Kita semua berjalan, bekerja, dan berkembang. Itu semua berkat kerja keras teman-teman. Dan saya yakin apa yang terjadi di teman-teman di lokal juga sama. Apa istilahnya? Jatuh, bangun, bangkit lagi. Itu berbasis kekuatan sendiri.
Dan itu beda gitu loh dengan sebuah organisasi yang udah disiapkan sistemnya, bahkan disiapkan uangnya, disiapkan resource-nya. Sedangkan kita harus secara cerdas, secara kerja keras, luar biasa, mungkin 10 kali lipat dari mereka, untuk kemudian hanya stay eksis, bertahan hidup aja udah setengah mati, belum lagi bertumbuh dan berkembang. Nah, itu sebenarnya yang menjadi inti apa yang digagas oleh Penabulu. Karena bagaimanapun kita itu indigenous CSO, tidak akan ada yang membantu kita selain kita sendiri. Nggak akan ada yang peduli juga kita akan eksis atau enggak, kita akan stay sustain atau enggak ada. Nah, bagaimana kita kemudian mengembangkan sebuah jaringan bukan berbasis tema advokasi tertentu, bukan berbasis kesamaan tujuan pencapaian jangka pendek tertentu, tetapi sebuah jaringan yang memang mempertautkan resource, mempertukarkan resource, memaknai resource dengan cara-cara baru, dan kemudian juga mencoba menggalang resource alternatif. Apakah resource dari lembaga donor sudah nggak perlu kita cari? Enggak. Itu tetap resource paling baik, resource paling utama yang harus kita kejar. Tetapi dengan cara-cara baru, kolaboratif misalnya, dan seterusnya. Dan kita harus perlu kemudian mendevelop resource-resource lain yang bersifat alternatif. Apakah swakelola tipe 3 menjawab persoalan kita saat ini? No, sama sekali enggak. Karena itu, si swakelola tipe 3 itu hanya sebuah mekanisme yang dibuka. Willingness-nya belum tentu ada. Ruang fiskal belum tentu ada. Apakah itu langsung menjadi jawaban? Itu salah satu alternatif. Tetapi upaya kita untuk mendapatkan resource swakelola tipe 3 harus dimulai dengan advokasi ruang fiskalnya lebih dulu, misalnya. Jadi ada cara-cara penggalangan atau mobilisasi yang juga mulai berkembang, berubah, dan harus diantisipasi. Kitabisa.com. Khairul Tanjung bikin sendiri, berbuat baik atau apa, kalau nggak salah. Dia bilang, berbuat baik tidak memotong biaya apapun. Lah iya, orang dia perusahaan kaya. Tapi lihat bahwa Khairul Tanjung dengan City Group-nya pun melihat upaya penggalangan dana publik itu adalah sebuah alternatif. Kitabisa.com 4%, diajar dengan berbuatbaik.com 0%. Nah, apa yang kita lakukan? Ketika kita mau bangun platform, kita punya sekian banyak masalah. 1, izin. Kemudian pola relasi kerjasama dengan payment gateway. Bahkan masalah terbesar kita kalau kita mau bangun platform seperti itu, apa yang kita mau kemudian dalam tanda kutip jual ke publik. Berbuatbaik.com, kitabisa.com itu menjual kesengsaraan, ketidakberuntungan. Apakah kita mau seperti itu? Terus kalau tidak seperti itu, apa yang kemudian kita harus sajikan? Sebuah solusi kah? Sebuah ide kah? Atau modeling yang sudah teruji kah? Apa yang kita harapkan dari publik? Apa yang kita harapkan dari pihak-pihak lain? Pemerintah daerah, korporat lokal misalnya. Nah, itu yang sedang dan harus kita terus bangun ke depan. Tapi ingat poin besar saya yang tadi sampaikan. Kita indigenous CSO. Tidak akan ada yang bisa bantu kita selain diri kita sendiri. Dan Penabulu mendedikasikan diri untuk menjadi bagian dari upaya kolektif itu. Bukan berarti kemudian kami terus akan
berbagi resource dengan teman-teman seterusnya, belum tentu. Bahkan kami mencoba untuk tidak mengambil resource dari upaya kolektif itu. Upaya kolektif itu harus sebagian besar, sebesar-besarnya, kalau bisa sepenuhnya diupayakan untuk teman-teman di tingkatan lokal. Karena kita percaya lokalitas akan menjadi kunci ke depan. Bukan jargon atau isu-isu tema nasional, tapi lokalitas. Lokalitas itulah yang kemudian memberikan koneksi terhadap publik, bukan jargon nasional. Misalnya, kasus anak jalanan di sebuah daerah, itu yang memberikan koneksi kita dengan publik. Dan ketika ada koneksi dengan publik, publik itu bisa pemerintah daerah, bisa juga masyarakat lokal, disitulah sebenarnya domestic resource, potensialnya itu di situ. Dan itu yang sebenarnya kita dorong. Kita akan coba bangun konsep itu. LSM harus menjadi bagian dari lingkungannya, tempat dia tinggal, bukan bagian dari jargon-jargon donor semata. Itu yang sementara ini kita gagas. Tapi mungkin saja ke depan harus terus berinovasi dan mencari gagasan lain bersama. Ingat bahwa kita indigenous, dan indigenous ini mengandung value yang luar biasa. Karena disitulah terletak ide, gagasan, visi, misi yang murni lokal, yang murni kita dulu diskusikan di awal ketika pendirian organisasi. Dan itu nggak boleh hilang. Relevansi, posisi, dan peran masing-masing organisasi harus terus dicek. Nggak bisa juga hanya kekeh megang visi misi awal. Karena relevansi ini yang akan membuat kita sustain. Asal kita relevan, kita akan sustain. Saya percaya itu. Tapi kalau kita nggak relevan, seberapa kaya pun kita nggak akan sustain. Jadi nomor satu itu bukan soal pemupukan kapital. Tapi nomor satu adalah bagaimana kita relevan. Kedua, bagaimana kita terkoneksi satu sama lain. Dan ketiga, bagaimana kita berkolaborasi. Kira-kira gitu Mbak Ani sementara. Terima kasih banyak Mas Eko atas pemaparannya dan juga beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman OMS di tingkat lokal maupun di nasional. Pertanyaan saya yang terakhir untuk Mas Eko sebagai Wakil Penabulu adalah seberapa jauh Penabulu dan atau bersama tentu saja bersama dengan teman-teman lain akan mengembangkan Lokadaya ke depan. Apa sih mimpinya gitu? Dan apa sih syarat-syarat yang harus terjadi jika mimpi itu bisa terwujud? Demikian Mas Eko, makasih. Ya, Mbak Ani. Saya pikir kita membayangkan akan ada banyak inisiatif ya, nggak cuma Lokadaya. Sekarang ada link LSM. Teman-teman bisa buka tuh link lsm.com kalau nggak salah. Sudah terregister 63 atau 65 organisasi. Sebuah upaya gagasan yang dibangun oleh Konsorsium Akad 3, Fitra, Konsil, terus ya SMIP atau kalau nggak salah. Jadi akan ada banyak inisiatif yang kita bayangkan. Atau simpul madani yang digagas oleh proyek madaninya FAI 360 USAID. Kita berharap akan ada banyak inisiatif yang bermunculan ke depan. Yang kalau kita punya punya kelonggaran untuk berimajinasi sedikit saja, maka sebenarnya yang akan terbangun adalah sebuah ekosistem. Ekosistem baru, di mana disitulah cara kerja baru LSM, OMS itu akan terjadi. Baik pertukaran resource-nya, pertukaran knowledge, pertukaran gagasan informasi, itu akan ada ekosistem baru yang mau nggak mau akan terdigitalisasi juga.
seberapa jauh Lokadaya akan kita kembangkan, kita akan fokus pada bahwa ini jaringan resource. Kita akan fokus di situ. Apa yang kita akan kembangkan ya, sebenarnya kita sendiri juga tidak sepenuhnya tahu. Ini butuh diskusi, ini butuh ngobrol dengan teman-teman, dan membutuhkan juga keberanian teman-teman kita semua untuk menampilkan gagasan, ide. Gimana kalau kita bikin ini? Gimana kalau kita bikin ini? Nah, sambil semua proses berrelasi itu menjadi semakin matang, semakin intens, ya kita mulai dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan resource-nya dari Co-Evolve, Project Co-Evolve. Dari situ paling tidak yang kita akan kembangkan kan jaringan koneksi anak muda, terus kemudian jaringan penggerak atau pegiat sosial itu sendiri, karena aset terbesar kita sebenarnya di situ. Bahkan kalau kita mau jujur, kadang aset yang terletak pada individu masing-masing di organisasi itu lebih besar nilainya dibanding aset yang terletak pada organisasi. Karena investasi kita pada organisasi juga tidak cukup besar. Baik investasi sistem, investasi kebijakan, prosedur, investasi audit misalnya, investasi yang lain ya dalam level keorganisasian. Jadi kita akan kembangkan jaringan pegiat atau penggerak sosial itu sendiri. Karena mungkin itu yang akan bisa menyelamatkan kita juga. Dan yang ketiga yang sedang dalam proses akhir, kita akan coba untuk mengembangkan sebuah platform. Mirip-mirip kitabisa.com, tetapi kita masih dalam dialog atau diskusi yang cukup berat ini, apa yang kemudian kita mau sajikan. Nah, itu butuh teman-teman. Itu beberapa hal yang bisa kita titipkan di Project Co-Evolve. Hal lainnya ya kita cari resource terus-menerus. Kita cari gagasan terus-menerus bersama teman-teman. Jadi ini sebuah jaringan yang roadmap-nya memang nggak terlalu jelas, tapi tujuannya jelas. Tujuannya jelas, bagaimana kemudian mengelola resource dengan cara-cara yang lebih baik, lebih mandiri, lebih punya kontrol dan kendali terhadap resource itu sendiri. Tetapi roadmap-nya memang kita bangun sambil jalan. Jadi bukan sebuah blueprint yang, oh ini harus pakai besi 3 cm, bukan. Kalau di jalan kita nemu kayu, ukurannya sekitaran 5 cm, ya udah pakai dulu. Kalau di jalan kita nemu sesuatu yang nggak ada di gambaran awal, tapi kayaknya ini bisa berguna, kita pakai dulu. Jadi sebuah upaya yang bukan kayak building sebuah bangunan, tapi lebih kayak, kalau istilahnya Paulo Coelho itu adalah gardener. Kita semua menjadi pekebun. Kita lihat apa yang bisa kita tanam, apa yang bisa kita kembangkan. Oh, mana yang harus dipotong supaya bisa tumbuh lebih besar. Oh, mana yang harus dipindah ke tempat yang lebih banyak cahaya, dan seterusnya. Ini upaya yang terus-menerus yang menurut saya memang butuh intensitas dan butuh teman-teman semua dalam perkembangannya ke depan. Kira-kira jawabannya itu, Mbak Ani. Jadi nggak teknis banget, tapi moga-moga ketangkep bahwa ini sebuah upaya yang butuh nafas panjang, nafas maraton, bukan sprint setahun selesai, 2 tahun selesai. Itu nafasnya project. Nggak apa-apa project seperti itu, tapi Lokadaya akan terus jalan, terus berkembang, dan pelan-pelan menemukan nanti ruangnya bagaimana kita sebagai indigenous CSO punya jaringan resource sendiri yang diperhitungkan oleh semua pola-pola pendanaan yang bekerja di Indonesia. Entah pola pendanaan donor, entah pola pendanaan korporasi, atau pola pendanaan pemerintah. Jangan salah, pemerintah jauh lebih siap dan dia sudah mulai membangun pola-pola pendanaan yang bersifat pool fund.
BPDLH, ada lagi nanti dana abadi kebudayaan, ada lagi nanti dana pool funding untuk disaster dan yang lain-lain. Dan kita nggak siap. Nanti pada saatnya ya semua dana ada di mereka kalau kita nggak punya inisiatif-inisiatif lain. Kira-kira gitu Mbak Ani supaya nggak terlalu panjang. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Eko, wawasan yang mencerahkan di tengah situasi yang tadi istilahnya Mas Eko sedang kocar-kacir gitu ya, dalam banyak kegamangan yang kita alami sebagai LSM atau NGO atau ORDOP atau apapun kita sebutnya. Dan saya rasa pengantar dari Mas Eko pagi ini akan memberi kita sebuah kedalaman untuk juga menggali seberapa jauh sih kita harus berupaya. Harus terus digali. Ya. Harus terus digali, diperbincangkan, dan kita nggak punya jawaban tunggal saat ini. Ya, betul Mas. Karena yang itu tadi saya terngiang-ngiang kata kuncinya ya. Relevansi, konektivitas, kolaborasi dalam lokalitas kita yang bukan berarti menjadi lokal, tapi juga memiliki wawasan nasional dan juga bahkan memahami dinamika di internasional. Banyak terima kasih Mas Eko sekali lagi di tengah-tengah situasi yang sangat menahan kita untuk bertemu muka, tapi ini menjadi sebuah buat saya sih buat sebuah oase ya Mas, dialog-dialog seperti ini. Semoga kita selalu sehat Mas Eko dan juga teman-teman Lokadaya. Ya, saya serahkan kembali kepada MC. Salam buat teman-teman. Semoga bisa ketemu muka dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Silakan Mbak MC.